Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalia Syifa dengan NPM 211000015. Di sini saya akan presentasi tugas antropologi. Baik, di pendahuluan, antropologi itu menurut Diningrat, ilmu antropologi memperhatikan 5 buah masalah mengenai makhluk hidup, yaitu yang pertama, masalah pada perkembangan manusia sebagai makhluk biologis. Masalah pada sejarah terjadinya aneka bentuk makhluk manusia dipandang dari sudut ciri-ciri tubuhnya. Kemudian masalah pada sejarah asal, perkembangan, serta penyebaran berbagai macam bahasa di seluruh dunia. Kemudian masalah persebaran dan terjadinya keanekaragaman kebudayaan manusia di seluruh dunia. Yang terakhir, ada masalah pada dasar-dasar dan keanekaragaman kebudayaan manusia dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat dan suku bangsa yang tersebar di seluruh penjuru bumi pada zaman sekarang ini. Oke, selanjutnya di sini ada antropologi menurut Prof. Harsojo. Nah, antropologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang umat manusia sebagai makhluk masyarakat, terutama pada sifat-sifat khusus, badani, dan cara-cara produksi. Nah, tradisi dan nilai-nilai yang membuat pergaulan hidup menjadi berbeda dari yang satu dengan yang lainnya. Oke, kemudian di sini ada antropologi pada umumnya. Nah, antropologi pada umumnya itu apa? Antropologi hukum adalah cabang ilmu yang mempelajari bagaimana hukum terlibat dalam aktivitas manusia dalam berbagai konteks. Ada beberapa tujuan dan keuntungan dari mempelajari antropologi hukum. Memahami keanekaragaman budaya dan hukum. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya itu antropologi hukum membantu kita memahami bagaimana hukum berperan dalam berbagai budaya dan masyarakat. Kemudian manfaatnya dengan memahami keanekaragaman budaya dan hukum, kita dapat menghormati perbedaan dan memahami bagaimana norma-norma hukum berbeda di berbagai wilayah. Oke, selanjutnya, nah di sini menggali nilai-nilai hukum. Nah, tujuan dari antropologi hukum itu memeriksa nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. Kemudian manfaat. Dengan memahami nilai-nilai ini, hakim dan penegak hukum dapat memahami konteks sosial ketika memeriksa dan memutus perkara. Kemudian menjaga kepastian hukum. Nah, antropologi hukum ini menjaga kepastian hukum. Tujuannya yaitu membantu menjaga kepastian hukum dengan mempertimbangkan hukum kebiasaan yang tidak tertulis. Lalu manfaatnya itu meskipun hukum tertulis berkembang, keberaturan, ketertiban tetap memerlukan adanya hukum yang mengatur praktik-praktik sosial. Oke, di sini mengkaji proses hukum. Nah, mengkaji proses hukum itu apa? Antropologi hukum memeriksa proses hukum yang berkaitan dengan sistem alternatif. Nah, itu tujuannya. Pluralisme hukum serta struktur hukum di masyarakat. Kemudian ada manfaat. Nah, manfaatnya itu dengan memahami proses ini, kita dapat melihat bagaimana hukum berfungsi dalam masyarakat modern dan masyarakat bersahaja. Oke, di sini penelitian antropologi fisik. Nah, antropologi fisik juga dikenal sebagai antropologi biologi.
Jenis antropologi yang berfokus pada manusia sebagai makhluk biologis. Paleantropologi adalah jenis penelitian yang secara khusus menyelidiki sisa-sisa tubuh manusia, yaitu fosil yang telah membantu dan ditemukan di lapisan tanah. Antropologi fisik mengkaji keragaman manusia dari sudut pandang fisik. Oke, di sini ada antropologi budaya. Nah, antropologi budaya adalah cabang antropologi yang paling umum. Adalah antropologi budaya yang mempelajari kebudayaan secara keseluruhan dan berbagai kebudayaan dari berbagai negara di seluruh dunia. Studi ini menyelidiki bagaimana manusia dapat mempertahankan dan mengembangkan budayanya dari masa ke masa. Cara hidup ini diperoleh manusia melalui pengalaman hidup dan proses belajar yang dikenal sebagai sosialisasi. Oleh karena itu, antropologi budaya adalah ilmu yang mempelajari budaya, kegiatan sosial, bahasa, dan aspek lainnya dari kehidupan manusia. Dengan demikian, pengertian ini menunjukkan bahwa antropologi budaya selalu mempelajari sifat kebudayaannya dalam suatu masyarakat sosial. Kemudian ada antropologi prasejarah. Nah, antropologi prasejarah juga disebut sebagai prehistori, mempelajari bagaimana setiap kebudayaan manusia berkembang dan tersebar sebelum penciptaan tertulis. Secara keseluruhan, perkembangan sejarah kebudayaan umat dunia manusia dapat dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama mencangkup periode dari sekitar 800 tahun yang lalu hingga saat kebudayaan manusia belum mengenal tulisan. Nah, yang kedua mencangkup periode serta kebudayaan manusia mengenal tulisan. Oke. Kemudian ada antropologi linguistik. Nah, menciptakan simbol yang terangkum dalam istilah bahasa adalah kemampuan yang dimiliki manusia. Dibandingkan dengan makhluk hidup lainnya, bahasa berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi, sehingga interaksi antar kelompok atau individu akan lebih efektif. Selain memiliki kemampuan berbicara, manusia juga memiliki intuisi untuk berkomunikasi, sama seperti makhluk hidup lainnya. Salah satu hal yang membedakan mereka adalah bahwa makhluk lain selain manusia tidak mampu membuat bahasa seperti manusia. Nah, bahasa adalah representasi dari kepintaran yang dimiliki manusia yang dapat melalui proses belajar. Karena itu, bahasa merupakan bagian dari kebudayaan manusia atau kehidupan manusia. Kemudian ada etnologi. Apa itu etnologi? Nah, di sini etnologi adalah bidang yang mempelajari dasar manusia melalui studi kebudayaan suku bangsa yang tersebar di seluruh dunia. Bagan menunjukkan bahwa disiplin ilmu ini berbeda menjadi dua bagian berdasarkan perbedaan fokus penelitian mereka. Pertama, bidang studi yang lebih berkonsentrasi pada penelitian bidang diakronik atau penelitian yang dilakukan dalam rentang waktu yang berurutan. Kemudian yang masih dikenal dengan etnologi. Kedua, bidang studi yang lebih berkonsentrasi pada penelitian bidang sinkronik atau penelitian yang dilakukan dalam waktu yang bersamaan, yang dikenal sebagai antropologi sosial. Kemudian ada antropologi kebudayaan dan kepribadian. Nah, di sini antropologi pertama adanya itu pada abad ke-20, di mana di abad ke-20 berfokus pada gerakan budaya dan kepribadian individu. Ini melihat bagaimana kekuatan budaya dan psikologis memengaruhi pengalaman manusia, kepribadian dan budaya sangat terpisah satu sama lain, sehingga tidak dapat dianggap sebagai aliran pemikiran. Kemudian, pemerintahan ini tidak memiliki pendekatan konvensional pemimpinan terpusat atau program pelatihan yang konsisten. Namun, sebagian besar praktisi setuju dengan
beberapa konsep dasar maksimal ini mencangkup satu, perilaku orang dewasa atau berpola budaya. Kemudian yang kedua, pengalaman masa kecil mempengaruhi kepribadian individu ketika dewasa. Dan yang ketiga, karakteristik kepribadian orang dewasa tercermin dalam keyakinan budaya dan institusi sosial seperti agama. Oke, di sini ada hubungan antropologi dengan ilmu sosial lainnya. Nah, memiliki spesialisasi dalam antropologi memungkinkan bekerja sama dengan orang dari berbagai bidang ilmu termasuk antropologi sendiri. Sosiologi adalah salah satu bidang ilmu yang paling diminati karena dianggap memiliki banyak persamaan. Ini ditunjukkan oleh fakta bahwa beberapa universitas telah menggabungkan jurusan mereka menjadi satu, misalnya jurusan antropologi sosiologi atau sosiologi antropologi. Nah, di bawah ini ada beberapa hubungan antara antropologi dan bidang ilmu lainnya seperti ilmu administrasi, ilmu politik, ilmu sejarah, dan sebagainya. Mungkin sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila dalam penyampaian banyak salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.